Selamat sore semua. Selamat bergabung pada meeting online pada sore hari ini, yaitu tentang kick-off untuk kursus Bahasa Inggris POE. Sebelum kita melanjutkan, maka saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ever, seperti yang terlihat. Saya instruktur bahasa di Pusat Pengembangan Bahasa, Sertifikasi, dan Program Tanpa Gelar di Unpar. Kemudian di situ ada manajer kita di Pusat Bahasa, ada Bu Ratri, dan juga ada Mas Anton, sana ada Felis, dan juga Mbak Freska di sana yang bisa membantu teman-teman untuk kegiatan-kegiatan, misalnya nanti ada kendala ke depan mengenai kursus ini hingga sampai pada exit test nantinya. Nah, untuk itu sambil menunggu yang lain, kita akan memulai kegiatan ini. Karena itu, em, bagaimana Mbak Ratri? Iya. Nah, ini dulu. Yuk. Oke. Yuk. Baru kenalan, tapi lain-lain mau ngobrol langsung. Tadi aja lah. Halo, selamat Nah, sore. Suara saya masuk? ya, kedengaran suaranya. Silakan, Mbak. Ya, sebentar ya. Oke. Halo teman-teman semua. Terima kasih ya sebelumnya sudah datang ke kick-off meeting untuk Pearson Online English yang batch 8. Nah, mungkin saya pengen tahu untuk teman-teman semua di sini ada 114 orang ya yang datang. Kira-kira dari teman-teman semua ini siapa yang sudah pernah ikut Pearson Online English? Silakan angkat tangan ya. Bisa raise hand. Nah, apakah semuanya baru di sini? Oke, total peserta kita itu sebenarnya ada 200. Jadi, oke, mungkin berarti ini semua kebanyakan masih baru ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja di kick-off meeting ini kita akan diskusi gimana caranya pakai Pearson Online English. Saya share screen ya. Oke, Pak Evar udah kelihatan ya screen saya ya? Kelihatan. Udah jelas kok. Ya. Oke, teman-teman, sekarang untuk teman-teman semuanya, kalau yang sedang pakai laptop, silakan masuk di akun SSO teman-teman masing-masing untuk bisa masuk ke IDE. Jadi di kursusnya ini, ya di kursus PO ini, teman-teman mengaksesnya itu dari IDE teman-teman, gitu. Sekarang silakan teman-teman masuk, kemudian teman-teman silakan cari di bagian courses, di My Courses ada yang namanya Pearson Online English atau POE Self Study 2024 ya. Sini bukan 2023 tapi 2024 batch 8. Coba teman-teman masuk ke situ. Buat teman-teman yang belum ada ya, silakan tulis namanya di grup. Jadi di list nanti siapa aja yang belum terdaftar di IDE-nya gitu. Jadi caranya gampang, teman-teman masuk, kemudian teman-teman nanti scrolling aja sampai bawah, nanti teman-teman di sini ada yang menemukan link Foxy, ada external tools-nya di sini. Nah, teman-teman langsung klik aja, nanti teman-teman langsung terhubung dengan Pearson Online English. Nah, di situ nanti di awal untuk teman-teman yang baru pertama kali kursus, teman-teman akan mendapatkan beberapa pertanyaan seperti ini. Nah, silakan pilih pertanyaannya sesuai dengan level bahasa Inggrisnya teman-teman. Kayaknya kalau teman-teman di Unpar nggak mungkin ya no English, tapi minimal kalau nggak I know some English, pasti my English is pretty good. Gitu. Silakan diklik ya. Pilih salah satu, kemudian nanti teman-teman langsung mengerjakan Foxy Proficiency Assessment. Nah, untuk tes Foxy Proficiency Assessment atau yang kita sebut VPA ya, ini adalah VPA yang pertama. Ya, jadi ini seperti placement testnya teman-teman di kursus ini. Jadi sebaiknya teman-teman segera mengerjakannya. Kenapa? Supaya jadwal kursus teman-teman nggak mundur. Karena di kursus ini teman-teman akan mendapatkan VPA itu setiap 90 hari gitu.
Dan itu sudah otomatis dari sistem. Kalau teman-teman mundur ngerjainnya, nanti VPA 2-nya mundur, terus VPA 3-nya juga mundur. Bisa jadi teman-teman nggak dapat VPA 3 karena akun teman-teman udah keburu habis masa aktifnya. Jadi sebaiknya begitu teman-teman buka langsung kerjain aja gitu ya. Tapi pastikan ketika teman-teman mengerjakan, teman-teman dalam kondisi yang baik dan situasi yang baik, jadi hasilnya bisa maksimal. Nah, kalau misalnya udah ngerjain, ya udah klik yang tadi, di sini ada grammar activities, ada listening, kemudian ada reading. Nah, silakan teman-teman mengerjakan semuanya, ya, dijawab semuanya semaksimal mungkin supaya hasil placement test teman-teman juga akurat gitu. Nanti setelah itu teman-teman akan ini dapat hasilnya gitu. Nah, nanti ya kalau udah selesai VPE hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian nanti teman-teman bisa klik go to my course. Di situ teman-teman silakan jawab pertanyaan ini ya sesuai dengan pengalaman dan background teman-teman masing-masing. Nah, di sini ya di Pearson Online English ini teman-teman juga perlu mengisi pertanyaan tentang personal goals-nya teman-teman. Jadi teman-teman itu belajar bahasa Inggris pengen apa, pengen untuk apa, supaya nanti materinya yang di sini juga bisa menyesuaikan. Jadi mereka tuh punya bank materi banyak banget dan nanti materi-materi yang tersedia itu personalized sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tujuan teman-teman dan juga sesuai dengan levelnya teman-teman. Gitu. Nah, di sini untuk interest nanti teman-teman klik aja sesuai dengan ketertarikan teman-teman masing-masing. Misalnya teman-teman suka musik, silakan klik tentang entertainment. Terus kalau misalnya teman-teman suka kuliner, bisa klik tentang food. Di sini ada banyak, ada macam-macam. Silakan teman-teman explore semaksimal mungkin. Kalaupun teman-teman suka tentang suatu negara, di sini teman-teman juga bisa pilih juga negara apa yang teman-teman sukai gitu, misalnya Jepang, Korea, dan lain-lain. Nah, kalau udah, teman-teman klik continue aja. Nah, di sini ya, tadi kalau misalnya English abilities-nya kan sudah keluar ya. Terus nanti teman-teman udah tes, terus nanti ada pertanyaan ini lagi. Nanti teman-teman pilih aja sesuai dengan apa ya pengalaman atau keadaan teman-teman masing-masing gitu. Nah, tapi kalau saya yakin kalau teman-teman di sini kayaknya nggak mungkin kalau cuma do nothing sama say a few words sama read signs tuh nggak mungkin. Minimal teman-teman itu ada di tell a simple stories, understand a simple conversation sampai yang kemampuan paling tinggi gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai ya menjawab semua pertanyaan, jadi udah tes VPA, udah ngisi latar belakang sama personal goals dan interestnya, silakan klik continue. Nanti teman-teman langsung bisa lihat level belajarnya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian nanti berdasarkan pertanyaan yang tadi teman-teman isi, nanti ada rekomendasi kira-kira konten apa atau materi apa yang cocok untuk background teman-teman gitu. Nah, oke. Mungkin di sini sebelum saya terus ya teman-teman, siapa di sini yang udah coba buka ya Voxy-nya melalui IDE terus masih error. Kira-kira yang error siapa aja? Silakan coba angkat tangan. Raise hand. Oke, ada Steven. Oke. Tahan dulu ya Steven ya. Oke. Oke. Oke, masih ada lagi. Oke. Oke, ada sekitar 6 orang ya. Bentar ya, saya lihat. Oh, banyak juga ternyata.
Oke, untuk teman-teman yang masih error akunnya ketika teman-teman buka melalui IDE, silakan teman-teman membuat list di grup WhatsApp. Nanti akan dibantu dengan Pak Ever dan juga Mas Anton ya. Silakan teman-teman menuliskan nama dan NPM-nya. Oke, makasih teman-teman. Tadi yang udah angkat tangan, boleh turun lagi? Oke ya. Jadi tadi cuman ada 5 orang ya yang belum bisa akses akunnya. Nah sekarang siapa yang belum di IDE itu belum ada gitu kira-kira? Ada nggak di sini? Oke, oh Alia belum ada juga ya. Mana belum? Oke sih. Steven udah ada belum di IDE? Oh udah, oke. Owen juga belum ya. Oke, jadi ada 3 orang yang belum ada di IDE. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan di list yang belum ada di IDE siapa aja supaya bisa kami tindak lanjuti ya. Oke, oke Antika juga ya. Nanti jangan lupa list di grup ya, Neng. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah selesai tes, lalu udah dapat rekomendasi tentang materi apa aja yang bisa teman-teman kerjakan ya. Nah, teman-teman itu bisa juga milih materi pengen mana duluan yang dikerjain. Jadi nanti teman-teman bisa klik aja di bagian katalog. Nah, di situ nanti muncul macam-macam materi. Tinggal teman-teman klik ya, terus teman-teman kerjakan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pilih sesuai level teman-teman, caranya mudah. Jadi nanti tampilan tampilan eh, layar teman-teman kalau teman-teman buka Fox itu akan seperti ini ya. Nah, di bagian katalog nanti di sebelah kiri agak ke bawah ya, itu ada bagian search, ada filter ya. Filternya itu bisa macam-macam. Bisa berdasarkan status, maksudnya mana yang dikerjain, mana yang nggak bisa dikerjain, mana yang sedang dikerjain, mana yang sudah selesai itu bisa. Nah, tipenya tuh juga bisa difilter berdasarkan tipe. Ada courses, courses unit, sama dynamics units. Nah, kalau dynamics units itu adalah tentang topik-topik materi yang teman-teman suka. Jadi sebenarnya bukan topik wajib, tapi topik tambahan gitu. Jadi di kursus ini teman-teman itu wajib mengambil 2 tipe courses ya. Yang pertama yang compulsory ya. Ini ada di contohnya seperti ini. Kalau berdasarkan teman-teman placement test tadi, terus teman-teman ada di beginner English, teman-teman itu wajib ngambil yang beginner English, terus nanti ditambah dengan yang dynamics units gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya udah high beginner, itu teman-teman ambil course-nya yang ini. Di sini saya mengingatkan teman-teman untuk mengambil courses yang sesuai dengan hasil placement test teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengambil materi yang di bawah level placement testnya teman-teman, karena kalau gitu nanti kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman gak maju, bisa jadi malah mundur karena materinya terlalu gampang. Terus untuk materinya itu teman-teman juga nggak bisa ngambil ke atas karena nanti coursesnya itu terbuka berdasarkan dengan hasil placementnya teman-teman juga, gitu. Nah, udah gitu, kalau misalnya teman-teman udah pilih, udah tahu mau ngambil yang mana, diklik aja. Contoh teman-teman ngambil beginner English. Nah, di sini itu, di beginner English itu sebenarnya ada 12 unit yang harus teman-teman selesaikan. Nah, nanti teman-teman tinggal klik enroll, terus kemudian teman-teman tinggal mengerjakan aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti hasilnya adalah pre-A1 ya. Pre-A1 itu kalau di materi itu ada di sini, ada di beginner ya. Teman-teman itu wajib untuk ngambil materi yang wajibnya itu yang beginner English ya. Kemudian teman-teman bisa pilih elective course-nya dan juga dynamic course. Jadi elective course itu yang sesuai dengan tujuan pribadi teman-teman, misalnya untuk
kerja, untuk bisnis, ya. Ini teman-teman silakan ambil yang elective course. Kemudian teman-teman juga bisa ambil yang dynamic course. Gitu. Pastikan untuk yang dynamic course juga teman-teman ambil sesuai level teman-teman, jangan sampai turun level, ya. Nah, ini jadi di sini di kursus ini di setiap level itu teman-teman punya study plan. Jadi ini adalah study plan yang kami sarankan supaya teman-teman bisa naik levelnya. Jadi untuk teman-teman yang pre A1 atau beginner English, seperti yang saya tadi katakan, teman-teman wajib ambil yang ini, compulsory. Tapi ambil ini aja tuh nggak cukup. Jadi teman-teman harus ambil elective course ya. Misalnya 4, kemudian dynamic coursesnya bisa 2 atau 3. Jadi rata-rata perlatihan itu dikerjakannya sekitar 8 sampai 10 menit. Jadi sebentar. Sebenarnya tiap tiap apa ya? Tiap latihannya tuh pendek-pendek gitu. Nah, di sini kami juga menyarankan ya untuk teman-teman melakukan self study atau belajar secara mandiri selama 5 jam per minggu. Bukan 5 jam per bulan ya. 5 jam per minggu dalam artian dalam 1 bulan teman-teman paling tidak mencapai 20 jam. Kalau misalnya nggak sempat 4 jam nggak apa-apa, 4 jam per minggu ya. Tapi jangan kurang dari itu karena apa? Kami khawatir dalam jangka waktu yang teman-teman punya untuk kursus nanti nggak kekejar kalau misalnya jam belajarnya hanya minimal saja. Nah, di sini ya cara bacanya di rencana studinya ini adalah di minggu pertama teman-teman harus menyelesaikan beginner English bagian introduction itu dari lesson 1 sampai 8. Kemudian di minggu kedua masih introduction ya. Tapi teman-teman lessons-nya itu harus menyelesaikan lesson 9 sampai 18. Jadi begitu seterusnya ya. Kalau misalnya teman-teman menyelesaikan compulsory-nya itu lebih cepat ya dari biasanya, supaya bisa memenuhi 5 jam per minggunya, silakan teman-teman ambil dynamics units gitu ya. Nah, jadi ini rencana ajarnya untuk yang per A1 atau beginner English. Jadi teman-teman ini nanti ada di IDE ya. Nanti saya akan tunjukkan lokasinya di mana. Jadi teman-teman bisa selalu apa ya kalau lupa bisa selalu consult ke um, jadwal ini yang ada di IDE. Nah, di sini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat ada self study, ada ininya ya, ada bagiannya self study ini. Kemudian ada study hours, kemudian ada check up session. Check up session itu apa sih? Check up session itu adalah pertemuan 1 bulan 1 kali ya, selama 1 jam untuk mengecek progres teman-teman. Jadi di check up session itu teman-teman bisa tanya apa aja ke tutornya. Nah, tutornya di sini ada Pak Ever. Halo Pak Ever. Nanti oke. Mbak ya, Ya, ya sip. teman-teman nanti saya akan menjadi tutor juga. Mbak Ratri sendiri jadi tutornya, cuy. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Nah, nanti teman-teman di sini ya bisa tanya apa aja ke Pak Ever. Nah, teman-teman juga bisa juga konsultasi tentang target belajarnya teman-teman. Misalnya nih, teman-teman habis placement test ternyata ada di level intermediate terus skornya itu 700. Nah, sementara untuk daftar benchmark hasil VPI teman-teman itu harus high intermediate atau 880. Nanti Pak Evar atau saya bisa memberikan apa ya, seperti usulan teman-teman kira-kira minimal harus belajar berapa jam dalam dalam waktu misalnya 3 bulan supaya teman-teman bisa tercapai targetnya lulus VPA supaya juga bisa segera lulus benchmark gitu. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan tanggal-tanggalnya ya. Jadi bulan Maret ini check up session ada di tanggal 26 atau 27 Maret. Jadi teman-teman kami memang mengadakan check up session itu 2 kali, tapi teman-teman nggak perlu ikut di 2 hari tersebut, cukup pilih salah satu hari. Jadi sebulan sekali cukup datang 1 kali aja. Gitu. Nah,
Jadi nanti ini yang bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus ini ada tanggal lain juga. Nanti kami sudah ada di IDE juga. Jadi teman-teman bisa mengikuti jadwal tersebut. Nah, kemudian di sini ada fungsi proficiency assessment ya. Nah, VPA 1 ini tes pertama yang akan teman-teman jalani ketika akunnya masih baru ya. Jadi seperti placement test. Nah, kemudian nanti di 90 hari kemudian teman-teman akan mendapatkan VPA 2 atau ini tuh seperti tes untuk mengecek progresnya teman-teman. Jadi ini kalau bisa dibilang seperti apa ya, seperti UTS gitu, seperti UTS-nya. Nah, kemudian nanti 90 hari kemudian di akhir kursus ya, teman-teman itu akan ada apa namanya VPA 3 atau seperti UAS-nya istilahnya itu ada di akhir Agustus. Nah, kami membukakan ini di akhir Agustus. Kenapa? Supaya teman-teman masih punya waktu. Karena akun teman-teman tuh akan habis di minggu pertama bulan September. Jadi akan sistemnya itu untuk waktunya itu akan otomatis. Gitu. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan akun teman-teman dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, supaya teman di tanggal minggu pertama September ini VPA 3 teman-teman sudah selesai dan hasilnya maksimal, jadi bisa ikut benchmark ya. Ini untuk yang study plan A1 ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang yang hasilnya A1 atau High Beginner English ya, silakan teman-teman course wajibnya tuh yang ini. High Beginner English, terus teman-teman silakan pilih elective course-nya. Ya, silakan pilih 3 sampai 4 supaya bisa memenuhi jam belajarnya. Kemudian dynamic course-nya silakan teman-teman pilih 3 juga sampai 4 ya. Pilih sesuai dengan level teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang A1 itu namanya High Beginner English ya levelnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat study plan-nya. Sama seperti yang di pra A1 tadi ya, waktu check up session, waktu VPA itu sama semuanya yang ada di jadwal kursus kami. Nah, yang beda dari beginner dan high beginner adalah ininya ya, bagian topik belajarnya gitu. Jadi di minggu pertama bulan April misalnya teman-teman harus menyelesaikan High Beginner English course yang tentang animals dari lesson 1 sampai 8. Kemudian seterusnya gitu. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan juga dynamics units dan juga yang tadi elective course-nya. Jadi pilihannya. Silakan teman-teman explore seluas-luasnya untuk elective course-nya dan juga untuk dynamic course-nya. Kemudian yang untuk teman-teman yang A2 atau A2 plus itu teman-teman disebut dengan low intermediate English. Ya. Nah, untuk teman-teman yang A2 atau A2 plus silakan course-nya pilih yang ini ya, jangan turun. Jangan ambil beginner ya. Memang beginner pasti lebih mudah, kemudian serasanya tuh ketika ngerjain latihan tuh sukses terus. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ambil yang terlalu mudah, nanti kami khawatir nggak naik levelnya. Ya. Silakan ambil compulsory course-nya ini, kemudian elective courses-nya. Silakan pilih, teman-teman pilih. Biasanya makin naik levelnya, pilihannya itu makin banyak. Gitu. Kemudian untuk yang dynamic course juga begitu. Jadi semakin naik levelnya itu semakin seru biasanya topik-topiknya. Jadi audio, artikelnya itu makin autentik. Jadi dan kemudian untuk dynamic course-nya itu juga selalu diperbarui gitu. Jadi selalu updated materinya. Ini study plan-nya sama seperti yang level sebelumnya yang beginner dan high beginner ya. Teman-teman di low intermediate check up session-nya waktunya sama juga ya. Kemudian jadwal VPA-nya juga sama, tapi jangan lupa teman-teman perhatikan topik belajarnya, courses yang harus diambil di sini. Ya. Kalau udah selesai duluan,
silakan tambah dynamics units dan juga yang di sini tadi elective course-nya ya. Pokoknya yang intinya ini harus lulus, kemudian harus diselesaikan ya, yang compulsory-nya, kemudian ditambah dengan elective course-nya yang sesuai dengan tujuan pribadi atau pekerjaan teman-teman atau jurusan teman-teman, nanti ditambah juga dynamic course. Jadi elective course-nya cukup ambil 3-4, dynamic course-nya juga 3-4 ya. Nah, kalau teman-teman yang B1 atau B1 plus itu gimana? Itu di intermediate English ya. Kalau di intermediate English, teman-teman nanti di sini eh, topiknya beda, jadi topiknya sudah lebih sulit. Kalau tadi lebih ke ini ya, small talk, terus udah gitu kenalan sama temen, ekspresi-ekspresi untuk misalnya bertanya atau mengklarifikasi. Nah, kalau di sini teman-teman hubungannya udah lebih ke transaksi gitu. Jadi makanya di sini ada transaksi di restoran, transaksi di bandara, hotel dan lain-lain ya. Silakan teman-teman pilih ya. Kemudian jangan lupa dynamic units-nya dan juga elective course-nya harus diselesaikan juga. Nah, kemudian selain ada courses-nya atau unit-unitnya tadi, teman-teman itu juga bisa latihan berbicara. Tapi di sini latihan berbicaranya masih dalam bentuk pronunciation gitu. Nah, tapi latihannya itu ada di bagian word bank, ada di sini ya. Tapi juga di word bank ini jadi teman-teman nanti bisa ada list kosakatanya, kemudian teman-teman bisa apa ya? Bisa latihan pengucapannya, nanti direkam terus teman-teman dengerin lagi. Itu. Nah, tapi untuk bagian word bank khususnya latihan pengucapan itu ada batasnya. Gitu. Jadi teman-teman gak bisa selama kursus cuma latihan itu aja terus. Jadi per bulan itu nanti ada maksimalnya. Nah, kemudian di grammar guide ini teman-teman akan belajar struktur bahasa. Nah, kalau struktur bahasa di sini teman-teman silahkan ini ya, silahkan eksplor sendiri. Tapi saran saya sebaiknya teman-teman mengeksplor grammar guide-nya ini melalui coursesnya. Jadi di coursesnya nanti di akhir latihannya biasanya itu ada tujuan, ada goals-nya tentang struktur yang dipelajari di unit itu, gitu. Nah, nanti di situ ada penjelasannya, kemudian nanti ada latihannya. Silakan teman-teman explore juga. Tapi jangan ini ya, jangan hanya explore struktur aja, karena teman-teman mungkin yang udah pernah dengar dari teman-teman yang lain yang udah pernah tes benchmark atau yang udah pernah coba benchmark, tesnya itu bentuknya adalah reading, writing, speaking, dan listening. Jadi kalau misalnya latihannya hanya berfokus sama grammar aja, ya, kami khawatir nanti eh, 4 kemampuan berbahasa yang tadi saya sebutkan itu tidak terasa dengan baik gitu. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan ya, word bank. Nah, di sini ada pronunciation practice-nya, silakan teman-teman klik ya. Lalu silakan teman-teman coba rekaman, coba dengarkan gitu. Nah, kemudian tadi untuk latihan, untuk coursesnya, untuk akses materinya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman itu juga bisa ngecek progresnya teman-teman secara mandiri. Nah, kalau di saya bisa cek semuanya melalui Command Center, tapi teman-teman silakan cek melalui performance ya. Tadi ada practice, terus ada live instruction. Nah, di sini ada performance gitu. Teman-teman klik aja di sini ada overview, ada unit progress, ada my level ya. Di sini teman-teman bisa lihat jam belajarnya teman-teman. Itu dari periode tanggal sekian sampai tanggal sekian itu udah berapa banyak. Jam belajarnya udah berapa banyak. Terus teman-teman bisa cek satu-satu. Kira-kira teman-teman itu ngabisin waktu di grammar guide itu berapa lama, ngabisin waktu di word bank itu berapa lama. Atau jangan-jangan teman-teman cuma grammar guide aja, terus latihannya dianggurin. Itu kami bisa tahu gitu. Nah,
teman-teman perlu ingat juga ya, jumlah jam belajar itu angkanya penting, tapi kuantitasnya penting, tapi teman-teman jangan lupa kualitasnya juga penting ya. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat levelnya teman-teman itu udah di mana. Jadi hasil VPA-nya teman-teman ini nanti kelihatan di sini. Kalau skornya teman-teman itu ada di angka 800 sampai 1200-an, teman-teman itu ada di high intermediate. Tandanya teman-teman udah bisa ikut benchmark. Tapi kalau masih di bawah 880 belum boleh ya teman-teman. Masih harus belajar lagi. Gitu. Itu dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan mumpung saya ada di sini, Pak Ever ada di sini ya. Jangan sampai nanti ketika udah selesai kick off meeting, terus teman-teman nggak tahu gimana caranya pakai akunnya, terus teman-teman nggak belajar sama sekali, jadi akunnya dianggurin gitu kan selama 6 bulan kan sayang banget. Sayang waktu dan sayang resource yang lain. Ya, untuk pertanyaan silakan ini aja ya. Open microphone aja ya, biar teman-teman yang lain juga bisa dengar gitu. Oke, kita mulai dari Dili ya. Oke, silakan. Oke, makasih Miss Ratri. Mm-mm, Kebetulan kalau saya sendiri angkatan 2020. Nah, mm-mm. saya sendiri targetnya itu buat wisuda tahun ini. Ya, Kalau refer dari timeline yang tadi Miss Ratri udah sama tim udah susun, mm-mm. kira-kira ada saran nggak eh, buat berapa lamanya? Karena saya lihat tadi akhirnya tuh sampai September ya. Saya takutnya malah nggak kekejar karena target saya sendiri buat wisuda tahun ini. Oke. Kira-kira itu sih pertanyaannya. Thank you. Oke, tip, makasih ya Dili. Jadi gini, nggak, jadi banyak teman-teman yang sebelumnya udah pernah kursus, jadi dia tuh udah lulus VPA di high intermediate, bahkan lulus benchmark sebelum kursusnya selesai. Nah, tapi untuk target-target yang perlu lebih cepat dari jadwal yang udah disusun, teman-teman perlu memperhatikan hasil VPA-nya dulu, ya. Jadi Dili perlu VPA-nya harus maksimal, kemudian nanti berangkat dari hasil VPA-nya. Jadi kalau misalnya hasil VPA-nya itu intermediate, tapi misalnya angkanya kecil, ya, misalnya intermediate tapi di angka skornya di 500-an, otomatis 5 jam per minggu tuh jadi nggak cukup gitu. Jadi Dili dan teman-teman yang lain juga perlu nambah jam belajarnya gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman berangkat dari level tesnya, teman-teman ketika pertama kali masuk Unpar dan teman-teman itu ada di beginner, teman-teman tuh minimal perlu 200 jam untuk belajar. Ya, tapi 200 jam itu nggak mutlak, itu semua tergantung dengan kondisi dan background teman-teman masing-masing. Dan juga dari kemampuan teman-teman masing-masing. Jadi kan bakat eh, orang-orang kan macam-macam. Kalau yang bakatnya bahasa, otomatis dia lebih cepat. Tapi mungkin ada yang lebih jago di numerik atau misalnya lebih jago di spasial gitu. Nanti bisa jadi jam belajarnya perlu lebih lama lagi. Jadi itu nggak mutlak 200 jam. Nah, untuk teman-teman yang seperti Dili, sebaiknya ini aja, VPA-nya dikerjakan dulu semaksimal mungkin. Kemudian kuncinya adalah tekun, belajarnya yang tekun. Jadi memang teman-teman sibuk dan masih sibuk juga kan dengan kuliah dan tugas, tapi teman-teman juga nggak boleh melupakan kursus ini. Gitu, karena ini adalah kursus yang membantu teman-teman supaya teman-teman bisa lulus benchmark. Gitu. Gitu Dili, kira-kira apakah menjawab? Sama mungkin saya juga Mm. kurang paham tahapannya. Jadi setelah dapat nilai dari VPA ini, kan nanti ada minimum buat ikut benchmark nih. Ya. Ah, kalau nggak salah ada exit test segala macam itu ya. Itu tuh setelah benchmark ya? Atau gimana Oh, kira-kira? oke. Jadi benchmark itu exit test gitu. Jadi kalau misalnya udah lulus VPA ya, VPA 1, 2 atau 3 dan udah high intermediate atau skornya minimal 880 atau di atasnya, silakan langsung daftar aja. Langsung daftar benchmark.
Kalau benchmarknya lulus, artinya exit testnya udah lulus. Gitu. Oke? Oke, thank you, Miss. Sip. Makasih ya, Dili ya. Nah, sekarang kita ke Haikal. Halo, Haikal. Halo Miss, Ya. izin bertanya, ini sebenarnya konfirmasi aja sih sedikit. Berarti setelah kita misalkan bahkan dari VPA pertama ini kita bisa lolos high intermediate, berarti kita bisa langsung ikut benchmark. Nah misalkan benchmarknya itu nggak lulus gitu exit testnya, apakah kita harus ulang prosesnya dari awal atau tinggal nunggu benchmark berikutnya dibuka aja? Oke, ya. Makasih Haikal untuk pertanyaannya ya. Ini highlight nggak cuman untuk Haikal aja, tapi untuk teman-teman yang lain yang ikut kursus ya. Jadi kalau misalnya VPA satunya teman-teman udah high intermediate, langsung gas tes ya, langsung gas ambil tes aja. Tapi kalau misalnya amit-amit knock knock on the wood ya, ternyata belum sesuai dengan persyaratan lulus. Nah, teman-teman silakan melanjutkan kursusnya kan masih masih ada teman-teman masih punya akun ya, masih punya lisensi belajar dengan POI, kemudian masih ada VPA 2, masih ada VPA 3. Nah, yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman adalah setiap VPA itu hanya boleh dipakai untuk 1 kali daftar tes. Ya. Jadi kalau misalnya VPA satunya high intermediate, terus daftar tes, terus knock-knock on the wood nggak lulus gitu, teman-teman kan belajar lagi tuh belajar. Terus ada VPA 2. VPA 2-nya ternyata belum high intermediate, belum boleh ikut, nggak boleh ikut. Ya, nggak boleh ikut benchmark. Kalau high intermediate baru boleh daftar lagi. Gitu. Jadi yang penting adalah VPA-nya harus high intermediate atau di atasnya. Kemudian 1 VPA hanya bisa dipakai untuk 1 kali daftar tes. Gitu. Ya, jadi sistemnya adalah belajar, tes, lulus. Kalau amit-amitnya nggak seperti itu, belajar, tes, gitu. Ya. Jadi pesan saya dan Pak Evar adalah silakan gunakan akunnya semaksimal mungkin. Jangan sampai dianggurin. Ada beberapa mahasiswa yang gitu. Jadi dia udah daftar di batch, misalnya batch 3, terus nggak belajar sama sekali, dianggurin aja akunnya. Nggak dipakai, terus udah gitu tiba-tiba mendekati evaluasi tahap. Terus mau nggak mau kan harus daftar lagi gitu. Jadi ada resources dan tenaga yang harus dikeluarin lagi kan sayang gitu. Jadi pesan saya ini ya, waktu dan resourcesnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu ya Haikal ya. Kalau udah VPA 1 udah lulus high intermediate, cus langsung daftar tes benchmark aja. Gitu? Terima kasih Miss. Sip. Oke. Ya. Oke, kemudian ada Cecilia Efrin. Halo. Sore, sore Miss, izin Sore. bertanya. Kalau VPA 1 itu maksimal tanggal pengerjaannya kapan ya? Oke, sebenarnya untuk VPA itu nggak ada maksimalnya. Cuman kalau misalnya makin mundur, otomatis kursusnya mundur aja terus gitu. Nah, cuman VPA-nya sih mundur, tapi waktu habis kursusnya itu, habis lisensinya tuh nggak mundur gitu. Jadi eh, lisensi teman-teman akan tetap habis di bulan September awal gitu. Berarti Jadi, kalau mau ngerjain license itu harus ngerjain VPA dulu baru bisa akses license-nya ya? iya betul harus ngerjain VPA dulu. Jadi mungkin paling lambat seminggu ya itu paling selambat-lambatnya. Tapi jangan terlalu mundur biar nggak mundur VPA 2 dan kursusnya ya. Karena mereka habisnya akunnya tuh udah terstruktur gitu, udah tersistem. Jadi kalau misalnya kurang 2 hari terus teman-teman lupa gitu, saya nggak bisa bukain lagi karena kalau bukain lisensi itu harus bayar lagi dan harus another 6 months gitu. Ya, Terima kasih Miss. sip, sama-sama. Nah, sekarang ada Lala. Halo Lala. Halo Miss, Ya, silakan. mau tanya Miss untuk ini apa evaluasi tahap 2 kan ada ketentuannya untuk Mm. jam minimum belajar itu 200 jam Mm-mm. dan telah meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya minimum 2 tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk. Itu Mm-mm. gimana ya Miss, ya? Agar lolos tahap evaluasi tahap 2 itu? Oke, Lala sekarang angkatan berapa? 20 Miss. 20. Oh, berarti udah mau ini ya, sudah mau evaluasi tahap Iya. 2 ya. Oke.
Ini Lala bisa dilihat dari level tesnya teman-teman. Nah, teman-teman di sini silakan pada cek hasil level tesnya, ya. Ada di Linktree LPI. Silakan Mas Anton, mohon bantuan untuk kirim ini ya, link untuk ngecek level tes. Jadi nanti cek di situ. Nah, nanti kenaikan levelnya itu bisa dihitung dari situ, Lala. Misalnya Lala ada di hasil level tesnya ada di A2. Nanti kalau A2 tuh sebenarnya kan standar minimum kan B1. Jadi sebenarnya cukup naik sampai B1 aja. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pas masuk itu pra A1, otomatis Lala harus A1, harus A2, itu harus udah minimal sudah di situ. Gitu. Jadi untuk tes yang Pearson itu berarti harus A2 ya, Miss? Oh, enggak. Sebenarnya harusnya B1 gitu. Harusnya B1 kan? Lulusnya Jadi B1. jadi untuk Pearson itu bisa itu, Miss, kita lakukan tes lagi gitu. Kalau misalnya, jadi aturannya sekarang adalah kalau misalnya bisa benchmark, kalau misalnya hasilnya adalah udah high intermediate untuk yang di Pearson Online English gitu. Nah, untuk Lala mungkin perlu cek dari ininya level tesnya Lala. Ini udah dikirimin sama Mas Anton. Saya sudah, Miss, waktu itu kan saya kan ngerjain Pearson. Ternyata koneksinya jelek dan level saya itu di bawah A1. Nah, makanya saya ngambil self study ini kan untuk ngejar itu eval tahap 2. Nah, nanti coba dilihat dari situ aja Lala, dari hasil VPA-nya Lala gitu. Kalau udah kayak gini, ini aja Lala berpatoknya sama hasil VPA, terus sama nanti benchmark gitu. Karena kalau Lala tuh jurusan apa ya? Matematika, Miss. Oh, matematika. Matematika ada mata kuliah bahasa Inggris nggak ya? Ada. Berarti kalau di peraturan kan kalau nggak salah mata kuliah bahasa Inggris kan dihitungnya sama dengan 80 jam belajar. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya dari pra A1 Lala sudah melakukan bahas mata kuliah bahasa Inggris, berarti kan Lala udah di A1 nih, udah naik 1 level. Iya. Nah, nanti tinggal dilihat di VPA itu Lala berapa hasilnya gitu. Oke, Miss. Oke. Oke ya. Jadi nanti lihat VPA-nya aja ya, terus udah gitu. Tapi tetap harus exit test ya, tetap harus benchmark gitu. Iya, Ya. Miss, tetap harus yang ya. Tapi untuk Miss? Untuk ketentuan sertifikasi 200 jam belajar itu nanti dapat dari sini apa enggak? Biasanya konversi sih, jadi maksudnya campuran gitu loh. Tapi campurannya harus kursus sama mata kuliah bahasa Inggris. Kalau misalnya campurannya kayak, oh aku nonton ini vlog bahasa Inggris, itu kan nggak bisa dijamin. Nah itu nggak bisa dihitungin gitu. Jadi dihitungin tuh yang kursus resmi, ya, sama mata kuliah bahasa Inggris. Oke, Miss. Sip, oke hal ya. Sip, kemudian ada Josephine Ranove, silakan. Miss izin bertanya. Jadi kalau misalnya the first VPA-nya udah lulus, terus langsung bisa ikut benchmark test, terus udah lulus juga benchmarknya, kalau misalnya aku masih mau tetap ikut course itu bisa nggak ya? Karena kan benchmark itu kan exit test. Jadi kalau misalnya udah exit, berarti nggak bisa ikut lagi, apa masih bisa ikut ya, Miss? Oh, masih bisa. Jadi si akunnya ini itu terpisah sama benchmark test gitu. Jadi kalau teman-teman mau benchmark test itu memang harus daftar lagi. Nah, kalau misalnya Josephine mau belajar lagi gitu walaupun udah lulus benchmark test nggak apa-apa. Silakan dimanfaatkan secara maksimal akunnya. Nah, di sini di kursus ini tuh ada materi IELTS, ada TOEFL, ada macam-macam, ada banyak banget materinya. Jadi bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pribadinya Josephine aja gitu. Jadi saya sih berharapnya kursus ini nggak cuma jadi sarana supaya lulus benchmark ya, bantu teman-teman supaya lulus benchmark, tapi bantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya yang nanti berguna di masa depan gitu. Gitu, Josephine? Oke, Miss, aku ngerti. Tapi aku mau nanya juga. Jadi kan kalau misalnya di Foxy itu kan kita tetap, kalau misalnya nih kita tadi kan Miss bilang harus ikut compulsory course-nya itu tetap harus kan.
Tapi kalau misalnya ternyata aku mau belajar IELTS lagi, itu gimana? Apa boleh kayak berjalannya beriringan gitu? Apa sebenarnya course-nya juga tetap satu, kalaupun belajar IELTS? Oke. Boleh beriringan, boleh bareng. Ya. Oke, tapi modulnya tuh tetap sama apa beda? Eh, Modulnya nanti beda. Jadi sebentar ya, saya sambil share screen ya, teman-teman ya. Sebentar. Jadi nanti di sini itu teman-teman tuh bisa milih course mana yang mau diaktifin. Gitu, sebentar ya. Tunggu. Oke. Saya izin share screen ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan ada katalognya. Ini nggak cuma untuk Josephine ya, tapi untuk teman-teman yang lain. Nah, sebentar. Agak lama internetnya. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Nah, di sini ya, misalnya level saya adalah di low intermediate. Jadi diklik aja. Terus nanti saya kan udah ngaktifin beberapa. Terus misalnya saya nggak mau, di sini mau diganti aja replace. Ini boleh. Terus teman-teman enroll aja. Nah, nanti teman-teman langsung latihan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dibarengin sama seperti tadi Josephine, IELTS, nggak apa-apa. Silakan, boleh juga ketik di sini IELTS. Ya. Nah, terus IELTS reading skills, ini di enroll aja, nggak apa-apa. Klik, start. Nanti tinggal replace tadi ini, misalnya saya nggak mau yang ini gitu, replace aja yang ini. Gitu. Jadi memang bisa berjalan berbarengan. Gitu. Gitu ya, Josephine ya, dan teman-teman yang lain ya. Baik, Miss, dimengerti. Thank you. Kasih Josephine. Sekarang kita ke Stephen. Hai Stephen. Halo Mas, mau nanya aja, elective course sama dynamic course itu apa bedanya? Oke, sebentar ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, bedanya kalau di dynamic course itu adalah topik-topik yang kayak teman-teman baca koran sama nonton YouTube. Modelnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi yang elective course, ini adalah, sebentar ya, kita lihat di katalog. Nah, ini adalah course yang nggak masuk dalam paket compulsory. Nah, contoh ya, ini adalah low intermediate. Nah, ini adalah compulsory course-nya yang intermediate. Making small talk at the store, giving and following instruction, and so on and so forth, gitu kan, macam-macam. Nah, terus, tapi kan ini kan benar-benar keseharian, gitu. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih spesifik, ya, Stephen mau lebih spesifik, masuk lagi ke katalog. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Misalnya karena saya di sini bekerja, saya kan otomatis belajar bahasa Inggrisnya juga pengen yang tentang English for Business ya. Jadi di sini. Jadi bisa pilih yang distributing teams work fairly di sini. Ini tuh termasuk dengan elective. Jadi pilihan. Gitu. Kalau misalnya dynamic course itu kayak apa? Dynamic course itu ya bisa klik di sini, tinggal di filter ya. Nah, di sini kan kemarin ketika saya di awal kursus saya tuh ngeklikin hal-hal yang saya suka gitu. Misalnya saya suka binatang. Nah, di sini ada yang tentang binatang. Itu jadi lebih kayak ke hobi gitu. Jadi kalau misalnya yang elective itu lebih ke profesional, kalau dynamic itu kayak yang lebih happy-happy gitu, senang-senang. Nah, contoh tadi Josephine, mungkin compulsory-nya high intermediate ya. Terus kemudian dia electivenya IELTS. Terus misalnya dynamic units-nya dia suka musik gitu, suka Taylor Swift. Dia pilih yang tentang entertainment gitu. Ya. Kira-kira pertanyaan jawaban saya jelas untuk Stephen? Oke Miss, tapi untuk masing-masing course-nya itu berapa maksimal kami ambil?
3 atau 4 tadi. Bebas, pokoknya bebas ya. Oh, jadi boleh ambil 5 gitu untuk dynamic sama elektifnya, 5-5 gitu boleh. Boleh, sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya ya. Terus Semaksimal kalau mungkin. Gimana? mau ngelepasin bisa ngelepasin course-nya. Bisa. Kayak sebentar ya. Misalnya ini ya. Saya klik yang ini. Ini harusnya saya continue dulu ya. Oke, sebentar. Oh, dia langsung. Sebentar, saya kasih contoh di bagian yang ini. Bentar ya, ini agak lama. Nah, oke. Ini langsung misalnya introduction to IELTS ya. Saya kan udah introduction, terus saya mau ganti saya mau listening, terus saya start aja. Nah, tadi kan ini kan ada cuman bisa 3 yang aktif ya. Tadi cuman bisa 3 yang aktif dalam waktu yang sama. Kalau misalnya nggak mau gitu, mau nambah 1 nggak apa-apa. Misalnya yang ditinggal adalah making small talk, itu saya di replace aja, tinggal diganti gitu. Jadi ketika belajar, unit yang aktif itu hanya bisa 3. Tapi kalau misalnya mau ganti topik gitu biar untuk refreshing, silakan kayak tadi aja replace diganti gitu. Gitu, Steven? Okay, thank you, Miss. Sip, oke. Kemudian di sini ada Patricia Krisanti. Halo. Halo Miss. Ya. Miss, sorry mau nanya tadi masih kurang paham yang kalau biar bisa lolos eval tahap 2 gimana ya? Oke. Kalau di ini Patricia itu angkatan berapa? 20. 20, oke. Kalau di evaluasi tahap 2 itu bahasa Inggrisnya itu minimal udah latihan 200 jam ya, terus udah gitu naik 2 level. Naik 2 level dari level pertama pas Patricia masuk ke Unpar. Nah, tapi tetap harus benchmark untuk lulus dari Unparnya gitu. Jadi hasil benchmarknya itu harus B1 gitu. Oke? Kira-kira jelas? Berarti kalau mau lolos eval tahap 2 harus lulus B1 di VPA-nya gitu, Miss? Bukan di VPA-nya, di benchmarknya. Tapi kalau VPA nanti tergantung dari hasil pertama kali Patricia pas masuk. Udah cek level tesnya belum tadi? Udah. Udah, hasilnya apa? A2+, Miss. Nah, kalau A2+, otomatis ikut ini aja standar minimum kelulusan bahasa Inggris Unpar B1. Nah, sekarang Patricia udah ambil mata kuliah bahasa Inggris belum? Udah. Udah, oke. Udah pernah tes benchmark? Benchmark belum. Belum, oke. Jadi kalau di sini Patricia punya pilihan karena kan hasil level tesnya A2+, ya. Pertama hasil level tesnya A2+, Patricia udah pernah ikut tes benchmark, udah pernah ikut mata kuliah bahasa Inggris kan? Iya. Dan lulus. Kalau dengan syarat ini sebenarnya Patricia udah bisa ikut tes benchmark. Tapi kalau misalnya Patricia masih ragu-ragu, kan Patricia udah ikut kursus nih, ya. Udah punya lisensi, dari VPA juga nggak apa-apa gitu. Istilahnya nanti Patricia kayak punya banyak peluru gitu loh. Punya banyak cadangan modal untuk ikut tes benchmark gitu. Berarti untuk yang tadi tahap 2 kita harus ambil benchmarknya dulu ya, Miss? Ya, bisa ambil benchmark gitu. Oke, Miss. Ya, jadi kalau misalnya nanti Patricia udah ambil udah A2+ level tesnya, terus udah gitu udah ambil mata kuliah bahasa Inggris, terus mau coba benchmark boleh. Tapi kalau misalnya Patricia masih belum pede, nggak apa-apa, kursus dulu aja ya. VPA dulu, kalau high intermediate langsung choose aja daftar tes gitu. Mudah-mudahan lulus gitu ya. Gitu? Oke, Miss. Ya, sip. Ya. Yang lain ada dari Samuel. Halo, Samuel. Halo.
mungkin mau tanya aja. Kan kalau nggak salah kan ada elective sama yang dynamic course kan. Ya. Nah itu tuh untuk pengambilannya itu emang wajib harus berapa gitu? Apakah hanya dengan yang kalau nggak salah yang compose itu cukup apa gimana? Itu aja. Oh, compulsory. Oh, oke. Oke. Kalau hanya compulsory aja nanti jam belajarnya nggak cukup gitu. Jadi karena memang itu kan sebenarnya pace-nya agak cepat, latihannya tuh cepat banget. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini ya, latihan latihannya tuh cuman gini doang. Nanti apa namanya diklik-klik doang tuh. Diklik-klik doang gitu latihannya. Nah, itu tuh kan mungkin gak nyampe 1 jam untuk latihan kayak gini gitu. Jadi eh ini stopnya gimana? Oke, home. Jadi sebaiknya Samuel memang ngambilnya nggak hanya compulsory courses, tapi ambil yang elective juga dynamic supaya cukup jam belajarnya gitu. Jadi kadang-kadang bisa mungkin dalam waktu 1 bulan aja compulsory coursesnya udah bisa habis tuh, ada juga yang kayak gitu. Itu didukung dengan elective kayak gitu, ya. Jadi biar jam belajarnya itu terpenuhi. Soalnya kalau 80 jam cuman compulsory doang, bahkan sebelum 80 jam tuh kadang-kadang udah selesai gitu. Oke? Oke, baik. Sip. Thank you, Miss. Ya. Sama yang lain ada lagi, mumpung saya masih di sini, Pak Ever ada di sini, Mas Anton ada di sini. Jadi bisa tanya secara langsung gitu. Ya, ada Wilshan, betul? Saya mengucapkan namanya betul ya? Iya betul, Miss. Ya, silakan Wilshan. Miss, sorry, masih agak bingung. Jadi itu kan ini kan kita masuk ke website yang Foxy itu ya tadi ya. Ya, betul. Nah, itu tuh berarti kita pertama tes VPA-nya dulu kan. Nah, baru kalau misalnya tadi poinnya berapa, Miss, untuk bisa benchmark? 800 ya. Ya, 880, tapi 880-nya harus high intermediate ya. Ya, berarti kalau misalnya udah high intermediate di VPA pertama berarti kita bisa langsung benchmark gitu. Bisa, betul. Oh, Bisa. berarti kalau misalnya benchmark juga udah lolos, berarti nggak perlu lanjutin lessons-nya lagi gitu. Tapi kalau mau lanjutin boleh gitu. Boleh, betul. Bebas Oh, oke. gitu ya. Thank you, Miss. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Mumpung saya masih di sini, mumpung Pak Ever di sini. Ya, Fikri, halo. Miss, tadi kan ada kayak seminggu 5 jam gitu. Nah, semisal mungkin kayak ingin cepat-cepat kasarannya cepat lulus gitu. Kayak jam belajar yang selanjutnya 5 jam yang minggu berikutnya bisa kita kejar. Kalau 5 jam belajar seminggu yang pertama udah selesai, 5 jam yang minggu berikutnya bisa langsung kita ambil nggak ya, Miss? Atau harus nunggu dulu? Bisa. Oh, bisa. Oke. Bisa. Jadi kalau misalnya ternyata di minggu ini Fikri jam belajar waktunya tuh lagi lowong banyak gitu. Mau ambil 8 jam juga nggak apa-apa. Jadi 5 jam itu minimal aja. Jadi di sini Oke. teman-teman diberikan keleluasaan gitu ya untuk dimaksimalin sepol-polannya gitu ya. Memang nggak ada batasan berarti ya, Miss, untuk si jam belajar. Nggak ada. Tapi yang nggak ada batasan, tapi teman-teman harus mengikuti jam belajar minimal ya. Jadi jangan sampai sebulan cuma satu jam ya, sedih banget gitu kan, sayang akunnya, sayang lisensinya ya. Oke? Thank you, Miss. Oke. Sama-sama Fikri. Di sini ada Andrew ya. Halo Andrew. Sorry Kak, mau nanya. Kalau hasil exit test tuh harus lebih tinggi dari VPA gak? Misal VPA dapat B1. Nah, untuk exit testnya harus lebih tinggi sama dengan B1 gak? Oke. Nah, oke. Kalau VPA itu kan hanya syarat pendaftaran ya, syarat pendaftaran untuk exit test atau benchmark. Jadi kalau untuk daftar benchmark, VPA itu harus high intermediate gitu. Harus di skornya minimal 880. Nah, terus kan nanti teman-teman benchmark tuh. Nah, benchmark itu untuk mengukur teman-teman itu udah intermediate atau belum. Itu aja. Kalau misalnya ternyata Andrew udah intermediate, ya udah
lulus B1, benchmarknya lulus, udah selesai. Jadi maksudnya kewajiban pemenuhan kemampuan bahasa Inggrisnya Andrew udah terpenuhi gitu. Jadi tapi memang sebaiknya ketika Andrew belajar jadi VPA 1, VPA 2, VPA 3 itu kelihatan peningkatan naik levelnya. Misalnya dari intermediate, kemudian misalnya intermediate dengan skor 500-an, kemudian nanti yang VPA kedua intermediate dengan skor 800-an, kemudian nanti yang ketiga itu high intermediate. Jadi sebaiknya memang pencapaiannya kelihatan gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya udah lulus VPA 1 nih, VPA 2 sama VPA 3-nya perlu dikerjain lagi nggak? Bebas. Itu saya kembalikan sama Andrew lagi dan teman-teman yang lain. Kalau VPA 1-nya udah high intermediate, terus udah dipakai untuk daftar benchmark dan benchmarknya lulus, boleh ini aja. Boleh bebas, boleh dilanjutin, boleh enggak gitu. Gitu ya? Oke, berarti yang exit test tuh gak harus lebih tinggi daripada yang VPA ya nilainya? Enggak. Pokoknya yang penting VPA-nya udah high intermediate, skornya minimal 880 ya. Cus langsung daftar benchmark. Kalau benchmarknya lulus, udah gitu. Gitu ya? Oke. Oke Makasih, ya. Kak. Sama-sama. Oke, halo Lala. Miss, tadi untuk misalkan kita VPA 1 udah bagus nih nilainya nih. Mm-mm. Nah, kita udah tes benchmark. Nah, itu Mm-mm. belum lulus gitu, kita harus VPA lagi nggak untuk yang kedua kalinya? Harus. Jadi pokoknya satu tes VPA hanya bisa dipakai 1 kali daftar benchmark. Gitu aja. Jadi kalau amit-amitnya nggak lulus, kan teman-teman yang ikut kursus di sini kan masih punya lisensi untuk belajar dan juga masih punya VPA 2 sama VPA 3 gitu. Jadi Oke, nanti Miss. Dan untuk di akhir course nanti kan kita dapat license nggak sih, Miss? dapat apa? Dapat license, dapat sertif nggak sih untuk minimal jam belajar? Oh, dapat. Nanti sebentar ya. Ini mumpung saya masih share screen. Jadi di sini kan ada performance. Terus udah gitu bisa di overview. Nanti teman-teman bisa download sertifikatnya. Gitu. Bentar. Oke. Misalnya, sorry ya, bukan di sini ternyata my level. Nah, di sini kan. Nah, di sini nanti teman-teman kan ada sejarahnya tuh. Ada sejarahnya, teman-teman klik aja. Klik, misalnya, karena ini yang paling cocok untuk daftar benchmark ya. Terus teman-teman bisa download print certificate. Nanti di sini tanggalnya tanggal berapa, terus print. Terus tinggal teman-teman di save aja sertifikatnya. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman yang VPA-nya udah high intermediate, silakan ini sama teman-teman di download sertifikatnya. Nanti ini dipakai bukti untuk daftar benchmark. Gitu ya, Lala ya. Oke, thank you, Miss. Sip. Oke, sekarang ada Cecilia April. Halo. Sorry Miss, mau tanya lagi, masih agak bingung kalau misalkan topik kalau minggu 1 kan itu kita harus ngerjain 1-8 lesson ya. Nah itu kalau yang buat minggu 2-nya bisa dikerjain di minggu 1. Apa Bisa. harus ngerjain yang elektif sama dinamik dulu atau gimana? Bisa boleh lanjut ya ke jadwal berikutnya, atau misalnya aku mau elektif dulu sama dynamics units gitu, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Oh berarti kalau misalkan nambah sama yang elektif sama dinamik tuh berarti nambah jam belajarnya. Kalau misalkan nggak pakai berarti ya nggak nambah gitu ya. Iya, Cuma betul. nambah buat di minggu keduanya ya. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa. Begitu, udah selesai. Terus aja lanjut. Jadi pokoknya kalau teman-teman selesai lebih cepat, itu bagus gitu. Nggak apa-apa. Jadi silakan tambahkan aja materinya. Jadi istilahnya teman-teman boleh boleh makan sebanyak mungkin gitu. Bisa pakai semaksimal mungkin. Gitu ya. Oh baik, Miss. Oke, terima kasih, Miss. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Tadi kayaknya atau saya salah lihat ya, ada yang angkat tangan lagi. Oke, untuk di chat nggak ada ya? Oke. Berarti Kalau tidak ada, Mbak. nggak ada ya, sip.
Oke, Oke. teman-teman. Mbak, sebentar. Ya. Untuk teman-teman yang tadi mengalami masalah untuk masuk ke akun Voxy-nya, dan bagi yang masih belum melaporkan itu bagaimana perintahnya di sana, silakan dilaporkan di WhatsApp group dan kami akan mengerjakan itu, mencari solusinya. Nanti secara otomatis nanti teman-teman akan menerima pengumuman atau pemberitahuan dari WhatsApp group juga, jadi teman-teman sudah bisa mengaksesnya. Karena tadi ada beberapa yang tidak bisa mengakses akunnya karena salah satu faktornya itu saya lihat tadi ada katanya bahwa akunnya sudah expired. Nah, itu nanti kami akan periksa dan tentu saja teman-teman akan bisa mengikuti. Mohon sabar, dalam waktu dekat itu akan diselesaikan. Makasih Pak Ever. Betul, itu betul yang dikatakan Pak Ever. Um, Jadi untuk yang teman-teman masih akunnya tertulis expired, jadi mungkin teman-teman udah pernah ikut di batch sebelumnya, ya. Jadi pengaktifan teman-teman yang udah pernah ikut kursus sama yang baru pertama kali kursus itu agak beda, gitu. Jadi mohon tunggu sebentar, akan kami tindak lanjuti dengan cepat supaya teman-teman bisa langsung mulai kursusnya, gitu. Ada lagi? Kalau dari saya sih Mbak kayaknya sudah, karena saya kira juga tadi penjelasan berarti udah jelas ya. Dan teman-teman kalau masih ada pertanyaan, kita ada di grup ya, saya ada di sana, Mas Anton ada di sana, silakan ditanyakan di sana. Dan ingat bahwa em, apa namanya check up session itu selalu dilakukan setiap bulan, dan untuk bulan ini saja itu dilakukan di tanggal 26 sampai 26 dan 27 Juli. Jadi teman-teman, apa nanti yang akan kita periksa kalau misalnya teman-teman belum belajar dari sekarang sampai di tanggal itu. Jadi makanya disarankan teman-teman sudah mengerjakan tes VPA pertama, kemudian memilih materinya, lalu mengerjakan berbagai hal. Nah, kemudian sebenarnya saya sudah mengamati bahwa materi-materi yang disajikan di Fox itu tuh sebenarnya memang benar-benar untuk melatih kemampuan teman-teman, sehingga nanti ketika misalnya tes benchmark itu teman-teman memang sudah punya modal. Jadi sekali lagi teman-teman untuk menentukan teman-teman itu bisa lolos benchmark apa tidak, sebenarnya materinya itu di situ di POE itu. Jadi teman-teman memang kenapa sih harus lama sekali belajarnya, kenapa sampai 200 jam itu, karena materinya memang agak sedikit detail di sana, dan seluruh materi itu sebenarnya terintegrasi ketika mengikuti tes benchmark. Itu yang saya amati. Jadi makanya teman-teman itu wajib untuk belajar, wajib belajar. Dan enaknya di sini tentu saja adalah karena itu bisa belajar kapan dan di mana saja teman-teman ada waktu gitu loh. Jadi tidak mengikat teman-teman harus dijamin tidak. Nah, itu aja sih sebenarnya, karena di sebelumnya banyak kami periksa akun-akun teman-teman yang lain itu beberapa bulan itu belajarnya cuma 2 jam doang gitu. Nah, akhirnya nggak bisa VPA dan nggak bisa benchmark. Nah, saya kira sih tambahannya itu saja sih Mbak, dan karena tadi sudah dijelaskan, dan lagi kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan dihubungi di WhatsApp Ya, oke. untuk Terima membantu kasih. teman-teman. Sama-sama Mbak. Terima kasih Pak Ever. Betul yang dikatakan Pak Ever ya. Terakhir aja sebelum saya tutup ya, izinkan saya share screen sebentar untuk mengingatkan bagi teman-teman yang mengikuti kembali kursus ini dan akunnya baru saja diaktifasi. Nah, untuk teman-teman yang akunnya baru saja diaktifasi, jadi VPA teman-teman itu nggak beda sama yang teman-teman baru pertama kali kursus. Nah, kalau teman-teman yang ikut lagi atau reactivate their account, silakan cek di sini di bagian home, terus ada di sini test your level. Nah, silakan diklik yang itu. Teman-teman mungkin kelewat VPA yang lama. Nah, itu teman-teman langsung aja tes di situ, ya. Gitu. Itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Evan. Terima kasih banyak Baik, teman-teman. Silakan. Mbak Ratri, terima kasih banyak atas materinya untuk teman-teman mengenai bagaimana cara mengikuti kursus POE ini supaya teman-teman bisa sukses semua, dan juga ke Mas Anton dan Mbak Pelis tadi, ada Mbak Friska, dan terkhusus ke teman-teman semua, bila memang tidak ada pertanyaan lagi di sesi ini saat ini itu, jadi mungkin itu saja, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, partisipasinya juga, termasuk beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman tadi. Terima kasih banyak, dan harapan kita bersama adalah teman-teman bisa segera memulai kegiatan kursusnya, karena nanti
saya sebenarnya sering kasihan melihat teman-teman yang saya tidak bisa ikut benchmark karena begini. Tapi kita periksa akunnya ternyata memang tidak pernah membuka-buka gitu. Sudah daftar tapi tidak pernah membuka-buka. Teman-teman lain yang sudah belajar itu memang mereka bisa lolos gitu. Nah, jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan kursus ini sebelum akunnya berakhir. Karena kalau akunnya berakhir sudah pasti akan membuat akun baru lagi. Jadi begitu saja dari kami. Terima kasih dan Mbak Ratri, saya kira itu saja. Dan apa ada tambahan lagi? Sudah? Oke, Sudah. saya. Oke, Oke. Bang, dari saya, Mas Anton. langsung aja untuk teman-teman yang tidak hadir pada acara kick off meeting hari ini, nanti untuk rekaman videonya kita share di websitenya LPI, lpi.unpad.ac.id. Jadi teman-teman yang nggak hadir hari ini nanti bisa melihat rekaman video kick off meeting hari ini gitu ya, teman-teman. Nanti silakan diunduh untuk videonya gitu ya. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Mas Anton. Itu juga penting teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan hari ini atau mungkin terlambat karena saya lihat ada yang baru masuk, silakan dilihat video hari ini, rekaman videonya supaya teman-teman bisa mengikuti kegiatan apa saja yang kita lakukan hari ini terkait dengan pelaksanaan kursus POE ini. Oke, jadi demikian teman-teman. Selamat sore dan selamat beristirahat.